Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan melanjutkan sesi kedua dari video sebelumnya, set scan sonar atau pengolahan set scan sonar menggunakan perangkat lunak SonarWiz. Namun sebelumnya, biar tidak terjadi gagal paham, akan saya jelaskan beberapa materi tentang set scan sonar itu sendiri. Perlu diketahui bahwa set scan sonar itu yang sangat krusial atau yang sangat penting adalah proses pengambilan datanya, sehingga kita perlu wawasan atau pengetahuan yang lebih tentang karakteristik atau cara kerja set scan sonar itu sendiri, baik itu spesifikasi teknis atau prinsip kerjanya set scan sonar pada saat di lapangan. Jadi kalau sudah proses pengambilan datanya itu bagus, otomatis nanti datanya tinggal diolah dengan mudah tentunya. Kemudian ini definisi set scan sonar itu sendiri. Set scan sonar adalah peralatan sensor deteksi bawah air, tentu saja bawah air hidroakustik, yang menggunakan pancaran hidroakustik untuk melakukan pencitraan dasar laut, imaging bawah laut. Kemudian mengapa disebut set scan sonar? Karena set scan sonar itu pola bentuk atau sapuannya menyamping ke sisi ya. Kemudian dalam survei hidrografi, set scan sonar pada dasarnya digunakan untuk memindai permukaan laut. Oh, ini bukan permukaan laut. Permukaan dasar laut. Atau profil dasar laut, pencitraan, pencarian objek, dan investigasi dasar laut. Kalau kita lihat dari gambar yang sebelah kiri ini adalah metode sounding menggunakan multibeam echo sounder. Kemudian sebenarnya teknologi atau prinsip kerja set scan sonar itu yang sebelah kanan ini itu diadopsi lah, digunakan pada metode untuk akuisisi data pada peralatan AUV. Dari mana? Jadi hubungannya dengan ketiga gambar ini, pada saat kita melakukan akuisisi data menggunakan metode hidroakustik dari dasar permukaan, tentu saja detail seabed yang didapat itu dia akan memiliki resolusi kecil, atau detailnya seabed ini tidak akan terlihat atau tergambarkan dengan jelas. Berbeda jika si sensor itu diturunkan ke bawah seperti set scan sonar ini. Jadi set scan sonar ini semakin dia turun ke dasar perairan, turun bukan berarti nyangkut ya atau nyanggrok, enggak, tapi turun mendekat, dia altitude-nya lebih dekat ke seabed, maka citra yang didapatkan, citra dasar laut yang didapatkan, dia akan semakin detail, semakin jelas. Nah, begitu pula IUV. Prinsip kerja IUV ini pada gambar ini dan gambar ini, dia bertujuan untuk pencarian objek di dasar laut. Agar apa? Agar gambar atau data yang dihasilkan itu detail, jadi jelas. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini adalah prinsip kerja akustik. Sudah sering saya sampaikan di video-video sebelumnya. Namun dari sini rekan-rekan akan paham nanti bedanya apa sih sama-sama hidroakustik antara multibeam echo sounder dan set scan sonar.
Bedanya di mana? Nah, bedanya itu di sini, nanti saya jelaskan ini. Ini adalah gambaran secara umum penjalaran akustik ke dasar perairan dari dipancarkan oleh source level ini atau dari transmitnya echo sounder mengenai suatu objek. Objek itu banyak apa aja. Kumpulan ikan, seabed, tumbuhan laut, sampah-sampah yang berada di water column. Itu semua objek sesuatu yang berpotensi untuk terjadinya impedansi akustik, dan akustik itu kembali lagi dipantulkan ke receiver. Dia akan mengalami semua peristiwa ini, reflection, refraction, terus absorpsi atau scattering, berhamburan kemana-mana, dan yang kembali disebut backscatter. Kemudian ini adalah gambaran secara spesifik. Kalau yang tadi yang satu ini adalah gambaran secara umum, ini gambaran yang secara spesifik. Itu kita berfokus ke titik ini, ke titik ini, kemudian diperbesar. Nah, seperti ini. Dari peristiwa pada saat akustik itu mencapai atau sampai ke dasar perairan, dia mengalami transmisi. Jika frekuensinya rendah, maka dia masih bisa mampu melanjutkan penetrasi lebih dalam lagi. Satu, frekuensinya rendah. Kedua, seabednya lunak. Atau bisa disebut kalau frekuensinya tinggi, dia disebut terabsorpsi. Kemudian pada saat di titik ini dia mengalami impedansi akustik, dia mengalami scattering atau pemantulan. Nah, mantulnya ini ke segala arah, namanya scatter. Dan yang kembali disebut backscatter. SET-scan sonar menggunakan informasi tentang komposisi dasar laut dengan memanfaatkan karakteristik penyerapan dan pemantulan suara yang berbeda dari bahan yang berbeda. Nah, ini saya akan jelaskan di slide berikutnya. Kemudian sapuan samping yang dihasilkan pancaran SET-scan sonar akan lebih banyak menghasilkan keadaan di mana penjalaran pancaran akustik akan terhalang oleh objek atau benda. Karena dari samping ya, nyapunya dia ke samping, maka benda-benda yang memiliki ketinggian gitu, atau dia muncul di permukaan, dia akan akustik akan mengalami pemantulan di situ. Di sisi mukanya, di sisi baliknya dia akan mengalami shadow atau bayangan. Nah, seperti poin 3 ini. Terhalangnya akustik oleh suatu benda. Oh, ini benda. Salah lagi. Perbaiki suatu benda. Akan menghasilkan bayangan shadow yang mampu diolah menjadi informasi tinggi suatu objek atau benda. Nah, itu nanti akan saya jelaskan di slide penjelasan berikutnya. Nah, di sini pembeda data batimetri dengan data image SET-scan sonar. Kalau ini seumpama ini adalah transducer kita, dia mengeluarkan ping. Source level ini, sumber suara ini, dia mengeluarkan ping. Kemudian di sini mengenai suatu objek atau di sini mengalami impedansi akustik. Jadi terjadi pantulan yang besar di sini. Titik ini, entah itu di dasar perairan, di seabed, atau dia mengenai suatu ikan atau tumbuhan laut, dia akan kembali dan diterima pada jam tertentu. Dari jam, jarak pancar, hingga kembali dia bisa diketahui jarak atau kedalaman. Nah, jika ini diperbesar atau diperbagus,
dari bentukan ini itu dapat dibedakan menjadi seperti ini. Yang biru ini adalah kepalanya Eko, kemudian yang paling tinggi itu adalah puncaknya Eko, dan yang belakang ini adalah ekornya Eko. Kemudian yang berikutnya adalah pantulan yang kedua, atau Eko yang berikutnya, Eko yang kedua. Data batimetri yang dihasilkan oleh multi beam echo sounder, single beam echo sounder itu seperti ini. Nah, seperti ini. Dia akan terambil datanya dari kepalanya Eko, puncaknya Eko, sampai ekornya Eko. Atau mungkin yang yang belakangnya ini bisa diinterpretasikan menjadi sebuah seabed classification menggunakan data backscatter. Nah, ini kepalanya Eko ini menunjukkan tebalnya sedimen di permukaan dasar laut. Puncaknya Eko ini adalah kedalaman yang sesungguhnya. Panjangnya ekor Eko dan pantulan yang kedua itu menunjukkan kekerasan dan kekasaran, kekerasan dan kekasaran jenis sedimen yang ada di dasar laut. Nah, kalau yang depannya ini adalah data multi beam, single beam itu yang di sini di depan ini, dan data set scan sonar itu data bawah belakangnya ini, ekor sampai Eko kedua. Jadi dia hanya mendapatkan jenis kekerasan dan kekasaran sedimen atau objek atau seabed, ditambah bayangannya nanti akan jadi bersifat atau perhitungan yang nantinya akan diolah menjadi informasi tinggi dan dimensi objek. Susah sekali ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalian jangan bertanya, kenapa kok sama-sama akustik? Multi beam echo sounder itu akustik, single beam echo sounder itu akustik. Kemudian ADCP itu akustik, set scan sonar itu akustik. Kok set scan sonar nggak ada informasi kedalaman gitu. Nah, karena ini datanya, dia hanya menampilkan data kekerasan dan kekasaran dari pantulan yang dikembalikan oleh objek atau dasar laut. Jadi data yang diolah atau yang disajikan hanya bersifat intensity backscatter. Seperti itu. Ya, sudah bisa membedakan. Aduh, kucing. Oke, lanjut. Kemudian kalau ada pertanyaan seumpama di antara rekan-rekan atau teman-teman mahasiswa atau teman-teman surveyor, mengapa data set scan sonar itu sangat detail dan memiliki resolusi yang tinggi? Tentu saja yang pertama jawabannya itu set scan sonar dia memiliki beam yang sangat kecil, lebih kecil daripada kebanyakan multi beam. Dia kecil sekali, mungkin bisa jadi di bawah 1 derajat. Kalau rata-rata multi beam itu 1 derajat, set scan sonar itu bisa di bawah 1 derajat. Kemudian alasan berikutnya adalah ini. Nah, coret-coretan ini bukan coret-coretan, ini pantulan ya, pantulan. Jika kalau kita punya pengalaman atau pernah merasakan sounding menggunakan multi beam echo sounder, kemudian di laut yang dangkal atau pada saat di dermaga gitu, kita lagi sandar, kemudian kita mancarkan sounding gitu,
itu pasti data kita itu akan tebal sekali, tebal kemudian sangat noisy gitu, banyak noise. Itu karena disebabkan oleh seperti ini. Jadi pada saat dia memancarkan akustik di perairan yang dangkal atau jarak antara transducer ke seabed itu sangat begitu dekat, dan permukaan lautnya ini juga sangat dekat, maka yang terjadi akustik itu akan memantulkan di situ-situ juga. Setelah dipantulkan berkali-kali, dia keterima juga oleh si receiver. Jadi pada sounding permukaan, ini kan sounding permukaan ya, kalau ini dasar nih. Sounding permukaan, beberapa pantulan akustik, mungkin bukan beberapa, tapi banyak pantulan akustik atau echo kedua akan mengalami lebih panjang lintasan dan akan diterima oleh receiver berupa noise. Panjang lintasan itu maksudnya dari sini dia dipancarkan ke seabed, kemudian mantul lagi dia ke atas, ke surface ini. Si surface nggak tembus ke permukaan, tapi pasti akan dipantulkan lagi ke bawah ke seabed. Bisa jadi dia langsung kembali lagi ke receiver. Nah, ini bisa dihitung dia akan mengalami lebih panjang lintasannya dibandingkan dari sini dipantulkan, kemudian kena seabed terus diterima kembali. Itu dia akan lebih mengalami panjang lintasan. Kemudian dampak yang berikutnya, pantulan yang diterima akan mengakibatkan penumpukan data atau redundancy. Ya, redundancy tadi. Dia numpuk di sini, tebel, datanya itu jadi sangat tebel, density-nya itu jadi tebel. Kemudian karena ada akustik yang langsung kembali, dia memiliki jarak tetap atau relatif tetap, dan ada jarak akustik yang mengalami panjang lintasan yang lebih panjang, sehingga dipastikan pada survei perairan dangkal ini itu akan data kita itu akan pertama tebal, kedua akan berbayang. Berbayang itu bukan seperti kurangnya koreksi pestes itu, kayak batu berbayang jadi dua, enggak, tapi kedalamannya itu jadi ada dua lapis gitu. Ada dua lapis ya. Karena apa? Karena yaitu tadi dia mengalami ada yang langsung kembali, dia memiliki lintasan yang tetap atau kedalaman yang kedalaman yang pas lah gitu. Ada yang kedalamannya itu lintasan akustiknya dia lebih panjang, sehingga di bawah sini akan terjadi satu, tebalnya data, penumpukan data, dan kedua itu terjadi dua lapis data. Dan pasti akan terjadi noise, karena jika kita survei di tempat yang dangkal ini, pingnya akan begitu cepat dan begitu banyak, tentu saja noise-nya juga akan semakin banyak. Sehingga dampak yang dialami berikutnya adalah densitas data tebal, besar gitu, dan datanya juga akan besar atau berat. Berat itu maksudnya kalau dilakukan pengolahan itu datanya pasti, karena datanya besar, prosesnya juga berat gitu maksudnya. Berbeda dengan alat atau sensor yang dilakukan sounding di kolom air. Kayak set scan sonar ini kan kita turunkan ke dasar perairan, sama IUV itu ke dasar perairan. Dia mendekat ke target, namun akustik yang terjadi pada saat dia dipancarkan, itu akustiknya akan lebih banyak tidak kembali ke receiver. Pertama, kayak set scan sonar ini, sudut pancarannya kan terbatas ya, kanan kirinya itu dia miring 45 derajat kanan kiri, sama si AUV ini juga seperti itu. Set scan sonarnya atau multibeamnya juga ke bawah. Namun lintasan si surface itu jauh di atas, sehingga kalau ada kemungkinan akustik yang memantul dari seabed kemudian dia scattering ke sudut yang lain,
sampai ke surface yang atas sini, kemudian kembali lagi, dia tidak sempat, akan kecil kemungkinan dia kembali ke receiver. Sehingga pada saat akustik yang dipancarkan dia langsung kembali itu lebih sedikit, maksudnya lebih banyak daripada akustik yang scattering echo yang kemana-mana tadi tuh. Sehingga datanya akan pertama lebih detail karena dekat dengan objek, dan noise-nya akan lebih sedikit dibandingkan yang di atas ini. Ini permasalahannya ya ini surface-nya lebih dekat. Kalau ini si surface-nya jauh sehingga dia mantul kemana-mana. Jadi poin yang pertama, sensor dekat dengan target atau objek itu tentu saja akan menghasilkan bentuk gambaran sapuan objek akan lebih detail. Kemudian footprint yang dihasilkan tidak mengalami pemuaian atau distorsi size. Ya, kalau jauh kayak tadi sounding menggunakan kapal permukaan ke seabed ini dipancarkan, akan si footprint itu akan mengalami distorsi. Distorsi disebabkan oleh panjang lintasan, refraksi, seperti itulah. Kayak SWOT atau beam kan, semakin bawah kan semakin jauh dari sumbernya, itu dia akan semakin jauh dari sumbernya atau receivernya, dia akan semakin besar footprintnya, seperti itulah. Kemudian pada sensor yang berada di dalam laut, itu ini ya, maksudnya dia mainnya di water column mendekat ke seabed. Pantulan akustik echo kedua tidak banyak yang kembali sehingga detail objek akan terlihat lebih jelas. Nah, yang tadi udah dijelaskan. Echo yang mengalami panjang lintasan ini akan sedikit kembali ke receiver. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini adalah gambaran pada saat side scan sonar itu mendeteksi sebuah objek. Nah, ini bagian-bagian side scan sonar, kita juga harus memahami ini, bukan memahami, mungkin mengetahui ya, mengenal gitu. Jadi yang tengah ini adalah nadir atau titik tengahnya side scan sonar. Kemudian ini adalah water column. Water column ini jarak biru ke tengah nadir ini itu adalah menggambarkan atau mengindikasikan tinggi altitude ini, altitude sensor ke seabed. Nah, lebarnya dia itu sama dengan tingginya dia. Jadi kalau surveyor pada saat akuisisi data side scan sonar, kalian harus pertama melihat nilai altitude. Nanti ada tertera di layar kan nilai altitude berapa. Tapi juga jangan lupa memperhatikan water column ini. Semakin dia lebar, hitamnya ini semakin lebar, berarti semakin tinggi altitude-nya. Artinya semakin tinggi, semakin jauh si sensor ini dari permukaan laut. Namun jika semakin dekat, si water column-nya ini semakin kecil, semakin sempit gitu, berarti itu pertanda sensor kita udah mau nyangkut itu di seabed. Jadi atau semakin dekat ke seabed, kita harus cepat-cepat waspada. Jadi selain kita membaca altitude, kita juga harus melihat ukuran ini. Pada ring scale ini kan nanti ada kelihatan. Nah, patokannya itu, kalau ini masih 5 meter, oh aman. Jangan sampai 1 meter, setengah meter, wah itu sudah pasti nyangkut nanti alat kita. Jadi, surveyor harus paham ini. Kemudian ini tadi yang saya sampaikan, kalau bahwa sapuan atau beam pattern-nya dari sapuan side scan sonar ini, SWOT side scan sonar ini dia ke samping, sehingga jika ada objek atau benda yang tinggi seperti gambar ini, sisi mukanya yang berhadapan langsung dengan sensor dia akan terdeteksi. Kemudian baliknya ini akan menghasilkan shadow. Nah, shadow ini nanti yang diukur oleh si software yang nantinya akan merepresentasikan tinggi atau dimensi si objek ini. Nah, putih
putih terang atau gelapnya seabed yang hasil dari deteksi set scan sonar itu menunjukkan keras atau lembutnya seabed atau objek yang berada di dasar laut. Itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu tentang backscatter. Backscatter ya? Bukan backscatter kayaknya. Itu video apa ya? Lupa saya. Kayaknya video Fish Finder kalau nggak salah, lupa saya. Ya pokoknya video itulah. Seperti itu. Ini nadir yang tadi, ini objek, ini bayangan, shadow, itu yang dimanfaatkan untuk mengukur objek nanti. Kemudian ini kabel out untuk towing si fish sensor ini ke dasar perairan. Bukan ke dasar, maksudnya ke water column. Kurang lebih seperti itu. Ini rumusnya, rumus sederhananya bisa dihitung sendiri. Oke, next. Nah, gambarannya seperti ini. Jika si objek itu tidak memiliki bayangan, memang kelihatan ini, siapapun tahu ini unta. Udah umum kan ya, ini unta. Unta sedang berbaris. Tapi si unta itu kakinya panjang atau pendek kita nggak tahu. Karena kita melihatnya dari perspektif atas, dari atas si unta itu kita tidak tahu. Ini si unta kakinya 3 apa 2 kita juga nggak tahu. Karena kita hanya kelihatan punggungnya dari atasnya. Namun berbeda jika seperti ini. Nah, ini kan jadi kelihatan kan ya. Kakinya ternyata ada 4, ekornya ada 1, tingginya sekitar segitulah. Nah, set scan sonar juga seperti itu. Dia mengidentifikasi objek dasar laut atau target atau benda gitu. Dia berdasarkan bayangan ini. Jika si benda itu nggak punya bayangan, bingung juga itu benda-benda apa gitu. Sulit. Itu. Jadi setiap target atau objek atau benda di dasar laut yang tersapu oleh sapuan set scan sonar, samping kan ya, sapuan samping pasti akan menghasilkan suatu bayangan. Itulah dia kenapa kok side scan. Nah, set scan dari samping biar menghasilkan bayangan. Coba kalau tegak lurus bisa aja tuh si produsennya atau si pembuat alat itu menyeting sensornya itu jadi ke bawah gitu. Namun kalau ke bawah nggak dapat bayangan nanti jadinya. Lurus-lurus aja kita tidak tahu. Kalau putih-putih keras itu keras, tapi keras apa ini tuh, tingginya seberapa, kedangkalannya mendangkalnya segimana nggak tahu kita. Tapi kalau dengan informasi tinggi kita jadi tahu, oh ternyata itu tinggi artinya bisa jadi dangkal artinya berbahaya untuk navigasi atau keselamatan bernavigasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, paham ya? Kita lanjut. Nah, kalau sudah mulai paham tadi prinsip-prinsip cara kerja dan lain sebagainya, sekarang sudah mulai masuk di sini. Ini surveyor harus paham tentang ini, harus paham, dan ini wajib dipahami. Jika kalian survei menggunakan set scan sonar, tentu saja kalian akan memiliki tujuan untuk mencitrakan dasar laut satu. Yang kedua bisa jadi untuk mencari bahaya navigasi atau objek-objek berdimensi kecil. Nah, kalian harus paham tentang ini. Jadi kita mainnya di frekuensi dan range scale. Range scale itu seperti ini. Nah, jarak display yang ditampilkan oleh set scan sonar. Range scale-nya ada berapa? Ada berapa macam? Nah, ada segini macamnya. Ini tinggal dilihat dari 25, 50, 75 dan seterusnya. Ada yang 12, 25 sampai 50. Ada yang mungkin lebih lebar lagi. Nah, jadi kalau kalian ingin mencari objek yang berdimensi kecil, kalian harus menggunakan range scale yang kecil juga.
Karena skalanya semakin kecil range scale, maka semakin detail hasil sapuan yang ditampilkan. Jika semakin besar range scale ini, seumpama 200, tentu saja skala antara spasi ini mungkin dari ujung ke sini ke ujung sini 200, mungkin dari sini ke sininya mungkin bisa jadi 20 meter, sehingga detailnya objek juga tidak akan didapat dan tidak akan terlihat. Intinya seperti itu. Nah, rumusannya seperti ini. Ini sudah dirumuskan dengan sedemikian rupa dan sedemikian cara. Intinya kalian tinggal menggunakan dan insya Allah sangat aman dan sangat efektif ini. Dampak dari refraksi sound velocity, hasil panjang suatu objek, ukuran objek pada citra akan selalu lebih pendek daripada ukuran benda sebenarnya. Kalau di dasar laut ya, atau di lapangan. Sehingga penampakannya pada citra seolah-olah ditekan sejajar arah lintasan sensor atau fish. Besarnya derajat penekanan semakin kecil dengan semakin rendahnya tinggi fish dari dasar laut. Jadi intinya, ini kata-kata sangat berbelit ini. Intinya gini. Intinya semakin si sensornya set scanner itu semakin dekat ke seabed, itu semakin dekat ke seabed dan semakin kecil range scale kita, itu maka detailnya objek itu akan kita dapat semakin detail. Intinya begitulah dari kalimat yang berbelit ini. Nah, jangkauannya tinggal dilihat di rumus ini. Jadi kalian kalau ingin mencari objek target yang kecil, itu tinggal disesuaikan dengan ini. Range scale 12,5 itu tinggi fish-nya itu 2 meter dari seabed. Altitude-nya ya. Altitude itu jarak sensor ke seabed. Kemudian jangkauannya tentu saja 12 meter kanan kiri, frekuensinya sekian. Ini kalian wajib punya dan wajib diterangkan, dipraktekkan. Insya Allah data kalian akan bagus sekali. Kemudian daripada melihat formulasi ini yang sangat banyak, itu nggak mungkin hafal juga kecuali buka contekan. Kalian bisa memahami dari sini agar diperoleh hasil resolusi pencitraan yang relatif baik. Sebenarnya nggak pakai relatif juga, baik intinya gitu. Towfish ditarik dengan ketinggian 1/10 atau 1/15 dari jangkauan pencitraan di lapangan. Intinya dari range scale tadi itu, towfish-nya ditarik di tinggi altitude-nya setinggi itu, dari 1/10 dari range scale untuk menentukan tinggi towfish atau altitude towfish tadi itu. Ini contekan. Insya Allah kalau kalian mempraktekkan ini, itu sangat bagus sekali datanya. Insya Allah saya jamin begitu. Jangan dijamin lah, saya nggak mau jamin. Insya Allah aja ya. Gitu. Tapi kalian kalau mau main nurunin alat ke dasar laut, kalian harus perhatikan juga faktor keselamatan. Maksudnya pastikan bahwa di area situ aman, dan jangan diterapkan ini pada saat kalian melakukan investigasi pencitraan wreck. Itu sangat beresiko sekali. Saya aja nggak berani. Beraninya ya jauh-jauh lah, dari samping, melipir baru disapu semua. Kalau langsung ujuk-ujuk ke tengah, resiko nyangkut itu akan lebih tinggi. Kemudian kita lanjutkan lagi, kembali ke range scale tadi itu. Nah, ini altitude. Ini altitude yang harus kita perhatikan, altitude jarak ini. Altitude yang putih ini, panah putih ini, itu menandakan tingginya sensor atau fish itu terhadap seabed. Jadi kita lihat altitude, oh ini 1,9 meter, berarti udah dekat sekali. Range scale-nya 25 meter. Nah, hasilnya detail banget. Range scale itu dari tengah sini
dari nadir ke ujung sini 25 meter yang scale-nya. Per spasinya dia 5 meter. Berarti kita bisa membayangkan bahwa setiap, ini garis bantu ya yang putih ini, setiap spasi ini itu adalah 1 meter. Jadi kalau kita mencari benda sebesar 1 meter gitu, kita harus mengecilkan range scale agar skala tampilan di hasil citra set scan sonar itu bisa terlihat detail dan jelas. Detail atau jelas. Nah, ini poinnya saya bacakan. Semakin kecil range scale SWOT, maka semakin detail hasil tangkapan gambaran citra bawah laut. Namun semakin kecil lebar sapuan. Jadi semakin detail tapi lebar sapuannya ini juga semakin kecil. Intinya gitu. Semakin besar range scale SWOT, maka semakin tidak detail atau resolusinya kecil dari gambar citra bawah laut. Namun semakin luas lebar sapuan. Ya buat apa juga sih? Lebar sapuannya lebar banget tapi detailnya objek nggak dapet, bahaya navigasi lewat, selesai sudah. Nggak ada fungsinya, mending pakai multibeam. Kalau hanya untuk maksudnya menyapu dasar laut, mendapatkan nilai kedalaman. Karena tujuan awal atau tujuan utama dari set scan sonar itu untuk investigasi, pencarian objek, mendapatkan detail atau dimensi objek kecil di dasar laut. Jadi kayaknya poin kedua ini kayaknya enggak banget. Yang ke satu ini yes. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah istilah atau tools saat post processing data set scan sonar. Yang poin pertama ini adalah ragam set scan sonar. Banyak mereknya, saya nggak hanya nyebutkan satu merek. Sumpah ini ada CIMAC, kemudian ada Klein, ada Geoakustik, ada Pulsar dan lain sebagainya, banyak lah. Ini untuk pengenalan aja untuk adik-adik mahasiswa. Kemudian yang poin kedua adalah itu yang sebut ini istilah tools pada saat post processing data set scan sonar. Nanti ada TVG, time varying gain, adalah metode utama yang digunakan untuk mempertahankan gambar yang rata di seluruh rekaman sonar, meskipun sinyal yang kembali memiliki intensitas yang lebih rendah di batas luar jangkauan daripada di daerah yang dekat dengan sensor TOFIS. Nah, intinya gini. Saya balik ke sini. Ini adalah raw data set scan sonar. Jadi yang sebelah sini itu terang atau jelas atau detail, dan sisi terluar ini, nah sisi terluar jangan ini ya, kalau ini kan ketutupan objek nih. Kalau yang di sini kan terang nih. Di sisi sini ini detail dan terang, sedangkan di sisi sini itu lebih gelap dan tidak begitu detail. Mengapa? Karena sudah pasti tadi di sini itu lebih dekat dari sensor, sapuannya lebih dekat, dia tidak mengalami distorsi footprint. Kemudian dan yang terjauh ini, atau kalau disebut di multibeam itu outer beam atau outer SWOT, itu dia sudah mengalami distorsi, kemudian powernya juga lebih berkurang di sini dibandingkan di sini, sehingga yang TVG itu akan membuat rata dari dekat sensor ke jauh sensor sini, itu akan membuat atau dia akan memberikan semacam penguat gitu dari ujung dekat nadir sampai luar nadir, agar tampilan yang dihasilkan itu rata atau sama seperti ini, dari ujung ke ujung sama gitu.
Itu nanti kita akan sering gunakan ini TVG. Kemudian ini gain merupakan penguat untuk memperbesar daya atau amplitude sinyal dari transmit ke receive. Jadi kalau gain ini adalah dari seluruh pancaran set scan sonar, namun kalau TVG ini dari ujung ke ujung yang mengalami degradasi warna yang sangat kontras antara dekat sensor dengan jauh sensor. Kemudian layback ini adalah jarak horizontal antara antena receiver GPS dengan titik puli ini. Nanti ada saya tunjukkan. Ditambahkan jarak horizontal antara titik puli ke phase. Puli itu apa ya? Kerekannya itulah. Kalau bahasa Prancisnya itu kerekan. Nanti ada di gambar berikutnya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah metode layback tadi yang barusan terakhir saya sebutkan layback. Ini yang layback konvensional. Bukan konvensional, maksudnya metode lama gitu. Dia turunin begitu saja, kemudian kita ukur posisi A offset dari kita titik GPS, posisi GPS ke puli, kemudian ditambahkan jarak B ke titik sensor set scan sonar. Tinggal seperti itu. Jadi metode ini itu akan ada sedikit perbedaan jika pada saat kita belok. Tentu saja set scan sonar itu belok tidak usah direkam. Kalau kita main set scan sonar belok direkam, berarti salah, itu kurang profesional. Set scan sonar itu harus lurus. Rekamannya itu lajur utama lurus-lurus, harus lurus. Jangan belok direkam, itu tergolong kurang baik. Saya nggak nyebut fatal, ya kurang baik lah. Tapi kalau bisa lajur set scan sonar itu lurus-lurus. Dan pada saat kita mengurangi kecepatan, maka jaraknya ini juga akan berbeda. Kecepatan kapalnya kencang, maka si sensor ini akan tertarik ke atas. Maka jaraknya lebih jauh. Begitu kapal pelan, dia akan turun. Kalau bahasa Prancisnya itu nenggelong, kabelnya kendor gitu. Nah, jaraknya akan lebih dekat. Seperti itu. Jadi hitungan-hitungan ini tidak akan pasti. Ya, yang bikin pasti itu si operator akan mencatat di logbook pada saat kapan kapal kencang, kapan kapal belok, kapan kapal menurunkan kecepatan. Namun pada metode modern itu sudah menggunakan beacon atau transponder atau menggunakan metode USBL, di mana kapal surveinya itu sudah memiliki HIPAP gitu. Karena saya nggak nemuin merek lain selain HIPAP. Bukan nggak nemuin, belum nemuin. Sekali lagi belum nemuin merek lain selain HIPAP. Jadi HIPAP ini dia mendeteksi posisi beacon yang dipasang di set scan sonar ini, sehingga jarak relatif seperti tampilan di sini ini kapal surveinya di depan, posisi kapal survei, kemudian ini set scan sonarnya di belakang. Jarak dia terhadap kapal atau kapal kan direpresentasikan dengan posisi GPS. Dia akan selalu relatif terukur secara real time tentu saja, dan secara akurat. Nah, seperti ini. Itu kapal-kapal survei yang modern pasti akan menggunakan metode ini. Sehingga nanti pada saat dapat hasil deteksi objek atau citra dasar laut itu sudah sangat akurat. Sudah tidak ada selisih antara
kapan dia cepat, kapan dia lambat, atau pada saat ke utara ke selatan dia berbeda karena laybacknya atau kabel outnya berbeda, itu tidak akan terjadi. Offset kabel out yang berbeda atau ya offset laybacknya itu jika berbeda nanti akan menghasilkan gambar yang berbayang. Nanti saya praktekkan, saya tunjukkan. Kayak data batimetri multibeam tidak dilakukan phase test, sama seperti itu. Nah, kalau menggunakan metode yang modern ini, kesalahan-kesalahan itu tidak akan ada pada dataset scan sonar. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini bagian-bagian dari set scan sonar. Mungkin rata-rata sama seperti ini. Ini saya tampilkan CMAC. Karena adanya ini, yang lainnya saya nggak mendapatkan informasi sedetail CMAC ini, jadi saya tampilkan yang ini aja. Jadi sifatnya informatif, biar yang lain yang belum tahu biar jadi tahu. Yang tadinya hanya mengenal nanti akan jadi paham. Ini toe fish-nya, sensornya itu di sebelah sini, di bawah sini ya. Kemudian nanti ditarik lewat sini. Kemudian di sini nanti ada pengamannya juga, ada cincin pengaman. Kemudian ini ada wing depressor agar si sensor ini turun ke bawah gitu, penetrasinya ke bawah alatnya. Kemudian ini ada STU, bisa dibaca sendiri. Nah, ini ada pulley ini, kerekan ini. Kemudian ini ada winch. Winch ini dalamnya ada kabel yang diselubungi oleh seling besi stainless yang nanti akan menarik si fish ini. Spesifikasinya ini bisa dibaca sendiri. Oke, lanjut. Nah, kemudian metode akuisisi dataset scan sonar. Ada dua metode. Yang satu itu dia digendong. Saya sering nyebut ini digendong samping ya, atau hull mounted. Taruh samping seperti pada saat survei multibeam seperti ini bisa dilakukan. Ini diterapkan apabila lautnya itu dangkal. Jadi kalau kita main di laut yang dangkal, kalau di towing itu sangat beresiko nyangkruk, tentunya nyangkut gitu. Jadi metode ini sangat baik sekali jika kita diterapkan di laut yang dangkal. Kemudian satu, khusus untuk perairan dangkal, itu enaknya atau kelebihannya, positifnya. Kedua, lebih aman tentu saja, jadi tidak ada resiko untuk nyangkut. Kemudian negatifnya itu terpengaruh getaran mesin kapal atau bubble dari sisi haluan kapal. Nah, ini jadi noise level. Yang splash di depan ini atau gerakan getaran mesin itu dia akan bikin data terganggu dari dataset scan sonar itu. Kemudian, nah ini yang sering dialami karena digendong taruh di samping ini. Sisi satunya pada sapuan SWAT itu terhalang badan kapal. Yang di sini mungkin yang sisi sini dia dapat data bagus. Tapi yang di sisi sini karena bisa jadi terhalang oleh badan kapal, ditaruh di sini dia datanya biasanya blank atau agak noisy lah. Karena kena splashnya ombak ini, kena bubble atau kena buihnya ombak ini, datanya jadi terganggu. Kemudian heading fish ini si sensor mengikuti heading kapal. Jadi kalau kapal lurus dia headingnya lurus, begitu kapal belok datanya juga nanti sapuannya ikut belok juga. Jeleknya di situ. Jadi datanya nanti bisa berliuk-liuk sesuai heading si kapal ini. Kemudian target
tidak terdeteksi dengan jelas. Target tidak terdeteksi dengan jelas itu karena kalau lautnya agak dalam dikit, karena posisinya tinggi atau jauh dari seabed altitude-nya, maka detailnya target itu nanti kita tidak akan dapat dengan jelas. Karena kan seumpama tadinya kita main di laut dangkal nih, dangkal kita aman pakai ini agak dalam dikit, ya udah lumayan jauh nih sensor dari seabed, maka disitulah datanya akan tidak begitu jelas. Kemudian metode yang kedua yaitu di kerek atau di towing, ditarik di buritan. Itu yang pertama, ini kondisi pertama. Jadi ini apabila kabel outnya itu pendek atau dekat pendek atau dekat, kemudian sensor berada di sisi belakang kapal seperti ini. Nah, metode yang dari towing ini yang pertama yaitu metode ini digunakan pada laut dangkal dan memiliki keterbatasan kabel. Laut dangkal dan keterbatasan kabel, sumpah kabelnya itu nggak begitu panjang dan lautnya dangkal. Biasanya metode ini digunakan seperti ini, namun si fish-nya ini dikasih pelampung gitu, dipasang pelampung karena lautnya dangkal kan, biar aman, biar dapat sapuannya kanan kiri dia dikasih pelampung. Dan dia agar dia tidak terganggu oleh si wash-nya propeller ini atau bubble-nya propeller, dia ditaruh di sebelah sisi buritan kapal. Jadi aman. Dia tidak nyangkut karena sudah dikasih pelampung tadi, dia posisinya berada di permukaan dan datanya juga tidak rusak karena gangguan akustik ini. Kemudian metode yang berikutnya masih towing juga. Sensor berada tepat di belakang kapal namun jaraknya lebih jauh. Tentu saja jika menggunakan metode ini itu kita memiliki banyak ketersediaan kabel out yang panjang gitu. Seumpama kita kabel outnya memadai, maka bisa kita julurkan lebih panjang agar tidak terganggu oleh turbulensinya si propeller ini atau bubble-nya propeller agar datanya bagus. Ini metode ini diterapkan pada survei di laut yang dangkal. Tentu saja si fish-nya ini atau sensornya dikasih pelampung dia. Dan yang ketiga ini, sensor turun mendekati ke dasar laut. Ini kalau lautnya dalam ya, di towing tapi lautnya dalam, kondisinya digunakan pada laut yang dalam. Jadi dari bubble-nya si propeller ini dia sudah aman. Jadi detailnya objek juga bisa didapat. Kemudian masalahnya itu ada di sini. Memang dia datanya stabil nih. Kalau dia pakai depresor kemudian berada di bawah, dia datanya lebih stabil. Jadi tidak belok-belok seperti yang metode yang ini. Nah, datanya tidak akan mengalami belok-belok. Dia kalau metode yang ini dia lurus sekali, datanya bagus, smooth sekali. Namun pada saat belok, kapal belok, sumpama kan tadi saya udah warning ya, kalau belok itu set scan sonar jangan direkam. Tapi pada saat kita survei, kan tidak menutup kemungkinan situasi di lapangan, seumpama kita menghindari sampah atau menghindari ada benda terapung di laut atau menghindari tabrakan, bisa jadi kapal kita terpaksa belok gitu. Nah, akan terjadi ini. Terjadi keterlambatan atau delay antara heading kapal, GPS kapal seumpama, dengan heading sensor yang di dasar laut pada saat terjadi belok. Jadi kapal udah keburu belok nih, heading yang juga belok, tapi si fish-nya ini masih lurus dia ke depan. Pasti akan agak sedikit lama dia beloknya. Nah, ini negatifnya seperti itu. Kemudian tadi sudah saya sebutkan data smooth, bagus sekali, detail sekali. Pokoknya kalau sensor turun ke bawah pakai depresor, datanya bagus banget, bagus sekali.
Kemudian positif berikutnya, target terdeteksi dengan jelas atau detail, tentu saja. Kemudian tidak terpengaruh oleh bubble dan getaran mesin, tentu saja. Kemudian baik digunakan pada area survei dalam, tentu saja. Dan yang terakhir ini, resiko alat tersangkut atau membentur karang. Nah, itu dia. Kalau sumpama si surveyornya meleng-meleng tidak memperhatikan altitude atau water column tadi, hal itu bisa terjadi. Makanya kalau lagi survei set scan sonar itu fokus. Ya, bukan set scan sonar aja, apapun itu kerjaan kita harus tetap fokus agar tidak terjadi kecelakaan. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi saya sebut. Jadi pada saat dia kapal jalan, kalau sensornya dekat pas di belakang sini, maka si wash-nya ini atau bubble-nya ini itu akan mengganggu data set scan sonar. Tapi kalau ditaruh di pinggir, ya aman. Satu itu lebih aman lah, lebih bagus daripada di tengah sini. Atau sekalian kabelnya dijulur panjang biar ini tuh tidak terpengaruh adanya si bubble ini. Oke. Ada gambaran ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ini spasi lajur. Ini hampir sama dengan multi beam echo sounder. Jadi kalau 100% coverage area pada area survei hanya tersapu atau terdeteksi satu kali. Nah, ini satu kali. Ini 100% itu memang dia tertutup 100% full ya, tapi hanya satu kali. Hanya terjadi overlapping ini 10 meter, seumpama ini 100 meter, dia terjadi overlapping 10 meter, sehingga spasi antara lajur itu 90 meter. Spasi antar lajur 90 meter pada lebar SWOT 100 meter. Dan data yang saling overlapping atau tumpang tindih adalah 10 meter. Ini salah ketik. Saya benerin dulu. Kemudian yang di bawah ini adalah 200% coverage area. Seumpama, nah yang tadi itu 100% hanya tersapu satu kali ya, satu kali. Ya, kalau yang 200% ini di area itu berarti disapu dua kali sapuan. Dari mana? Nah, dari sini. Kalau ini lebar sapuannya adalah 100%, kemudian overlappingnya itu lebih dari 50%, sehingga di area ini tuh disapu dua kali, terjadi sapuan dua kali. Tumpukan dua kali data lah. Itulah kenapa dia disebut 200% coverage area. Kalau yang 1% tadi kan ini full, cuma satu kali, jadi dia 100% full coverage. Karena dua kali yang ini berarti 200 coverage area. Pada area survei disapu atau terdeteksi dua kali, tentu saja. Spasi antar lajur kurang dari 50 meter. Spasi antar lajur ini kurang dari 50 meter. Kemudian pada lebar SWOT 100 meter, pada SWOT 100 meter kurang dari 50 meter. Dan data yang saling overlapping atau tumpang tindih adalah lebih dari 50 meter. Jadi ini yang tumpang tindih, ini tumpang tindih itu lebih dari 50 meter. Jangan kebalik ya. Yang tumpang tindih lebih dari 50 meter, namun spasi lajurnya harus kurang dari 50 meter agar dia bisa overlap sapuan sisi satu dengan yang lainnya lebih dari 50 meter. Paham ya? Kemudian lebar SWOT adalah dua kali lebar ring scale. Jadi tadi kan dia sebelumnya sudah saya jelaskan ring scale. Ring scale 25 meter berarti 25 meter kanan kiri, berarti lebarnya 50 meter. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ilustrasi sapuan set scan sonar. Jadi karena dia ke samping, tengah-tengahnya bolong seperti ini, sehingga yang tepat adalah sapuannya seperti ini. Nah, ini tepat ini. Ini kosong,
yang sebelumnya kosong nih, ini kosong kan, pada saat menyapu dia kosong. Kalau bisa sapuan berikutnya di lajur berikutnya itu sudah menutupi lajur yang ini untuk data yang ini. Dan data yang arah ke sana dia menutupi water column yang arah ke sana. Jadi udah saling menutup, ini udah 100%. Metode ini sangat bagus sekali. Cara seperti ini. Saya ulangi ya, perhatikan nih. Nah, dia ke bawah sana, tengahnya kosong, kanan kirinya ada kan. Sapuan berikutnya harus seperti ini. Dia menyapu yang kosong ini dan dia sudah otomatis tersapu yang sebelah sini yang kosong. Nah, tadi saya sebut tentang layback tadi, itu akan seperti ini. Jika layback kita, kalkulasi layback kita salah, maka si benda itu akan menjadi 2 seperti ini. Karena dia akan mengalami beda posisi antara pas dia sensornya maju ke sana dengan maju ke sana, kemudian terjadi perbedaan hitungan layback, maka si sensornya ini akan terjadi 2 sensor. Bukan sensor, objeknya ini akan terjadi 2 objek seperti ini. Seperti berbayang atau bahkan seperti terdapat 2 objek, padahal itu dikarenakan salah menghitung offset kabel out. Seperti itu. Nah, yang berikutnya itu adalah set scan image mosaic. Ini yang kita harus pahami juga. Jadi mosaic itu dari beberapa line tadi, lajur sapuan set scan seperti ini, seumpama ini sapuan ke sana, ini sapuan ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Kalau kita mengolahnya dengan baik, koreksi dengan baik, maka datanya itu akan utuh seperti ini. Jadi kalau belum di mosaik, dia gambarnya bercampur-campur gini, tapi sebenarnya sudah kelihatan dikit-dikit. Dan jika kita sudah mengolah itu dengan baik, melakukan proses koreksi dan lain sebagainya, maka hasil mosaiknya akan bagus, tampak seperti ini. Mosaik merupakan proses penggabungan atau overlay antara data sapuan set scan antar lajur ini satu dengan yang lainnya dengan menggabungkan segala parameter di antara data sapuan agar menjadi satu kesatuan gambar secara utuh. Nah, dari gabungan ini diproses, diolah, dikoreksi, akhirnya jadi gambar satu kesatuan utuh ini. Itu disebut mosaik. Oke. Nah, ini yang gak kalah penting. Kalian harus melakukan ini kalau mau. Kalau nggak mau juga ya terserah kalian. Tapi prosedur harus dilakukan ini pasti. Sebelum melaksanakan penurunan alat atau sebelum melaksanakan kegiatan survei, pastikan bahwa alat dapat bekerja dengan baik dan normal. Beberapa metode uji dapat dilakukan secara sederhana sebagai berikut. Nah, ini uji sederhana. Yang pertama itu kita lakukan dry test atau tes kering dengan cara rub test. Jadi kita gosok nih si sensor ini di kanan seumpama. Bagian kanan. Setelah itu di display range scale-nya set scan sonar itu akan ada semacam gangguan sinyal, dia berupa hitam gitulah, burum-burum kasar gitu, seret muncul. Kita gosok yang kanan ini muncul. Kita gosok yang kiri muncul. Jadi ini untuk memastikan bahwa alat kita itu berfungsi atau dapat bekerja. Jika kita tidak melakukan ini, ujuk-ujuk kita langsung nyemplungin survei, nyapu ke area survei atau kita bawa ke lapangan, ternyata alatnya nggak bekerja. Nah, kan fatal kalau seperti itu. Jadi kita cara memastikan tes keringnya itu seperti itu sebelum kita terjun ke lapangan. Kemudian pada saat sudah di lapangan, kan ini udah dipastikan bahwa alat itu bekerja dengan baik ya. Oh, sensornya dapat bekerja. Maka pada saat sampai di lapangan kita juga harus melakukan validasi deteksi seperti ini. Kalau di area situ terdapat suatu objek gitu yang dimensinya bisa kita ukur, seperti saya ini melakukan pengukuran dimensi ban, diameter ban saya ukur, panjang lebarnya.
ban truk nih biasa. Kemudian saya cemplungkan, saya kasih tali. Ini tali ya, tali tambang agak gede waktu itu. Kemudian saya kasih pelampung. Pelampungnya pinjem ke nelayannya itu. Pinjem pelampung karena ada damra kebetulan. Kemudian saya ikat si ban ini pakai tali dan saya cemplungkan ke ke laut. Kedalaman lautnya 14 meter, range scale-nya pakai 25 meter, lebeknya 12. Dan dapat hasilnya sebagai berikut ini. Nah, kalau ini diameternya itu, diameter ban adalah 70 cm. Kemudian hasil sapuan hasil jaraknya ini kalau diukur, hasil sapuan atau deteksi ban yang didapatkan oleh set scan sonar 0,77. Jadi sangat mendekati sekali, sangat bagus sekali. Ini kita memastikan ke bos kita gitu, pada saat nyuruh kita survei, kita pastikan bahwa alat kita itu mampu untuk mendeteksi objek pada dimensi sekecil ini gitu. Ini sebagai validasi, meyakinkan aja, memastikan QA-nya lah gitu. Jadi ini loh, dimensi benda sekecil ini bisa disapu, apalagi nanti benda yang lebih besar lagi seperti urek itu sudah pasti kena. Nah, proses-proses ini kita harus lakukan pada saat melaksanakan survei menggunakan set scan sonar. Kemudian tahapan yang lain juga yang tidak kalah penting itu sebagai berikut, bisa dibaca dan silahkan diterapkan. Kayak kita mengenali spesifikasi alat tentunya dan kedalaman laut pada area yang akan kita kerjakan. Kemudian tes kering tadi, wrap test tadi, kemudian wet test yang tadi itu, kemudian setting gain dan lain sebagainya. Ini annotation ini kalau terdapat objek atau target yang kita ciriin atau kita tandain, baru kita beri fix pada saat akuisisi dan lain sebagainya. Ini USBL kalau kita ada transponder sama hipap. Nah, ini harus saya sampaikan berkali-kali di setiap video, untuk barangkali ada teman-teman yang baru lihat channel saya atau video saya. Itu yang kita harus pahami adalah sebagaimana berikut. Jadi kalau proses QA kita sudah benar, QC kita sudah benar, sudah sesuai, QA kita sudah sesuai, kemudian QC kita sudah benar, maka insya Allah akan menghasilkan data yang bagus. Itu ya insya Allah lah, sudah pasti memang seperti itu. Namun yang perlu digarisbawahi adalah jangan kita atau kalian itu berharap bahwa pada saat kita di lapangan itu banyak melakukan blunder, tidak disiplin, ngambilnya asal-asalan, ngambil datanya itu, terus datanya bagus, kemudian minta diolahkan ke orang atau kita mengolah sendiri, bahkan nanti hasilnya juga bagus. Itu susah sekali, sulit terwujud situasi seperti itu. Jadi kalau datanya jelek pada saat pengambilan, pasti mau diolah seperti apa juga datanya juga tetap jelek. Jangan kita berpikir data jelek kemudian diolah dengan si pengolah profesional nanti datanya bagus, itu tidak mungkin sekali. Sehingga kalau kita sudah melakukan proses dan prosedur yang baik, maka data kita bisa diterima. Seperti itu. Nah, nomor 2 terakhir, slide dari saya, slide dan penjelasan pada video ini. Hasil akhir mosaik itu akan seperti ini. Ini adalah contoh data multibeam. Jadi ini gabungan dari berapa line, berapa sapuan. Jika kita sudah melakukan koreksi data itu dengan baik, sebagaimana mestinya, maka hasil akhirnya itu juga seperti ini. Multibeam ini akan menyambung jadi satu kesatuan data. Begitu pula dengan data set scan sonar. Ini adalah gambar
atau hasil data set scan sonar yang belum dilakukan pengolahan dan mozaik. Hasilnya seperti ini, apa adanya, kelihatan ini gerunjel-gerunjel gitu ya, atau ripple. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kelihatan seperti kue lapis legit yang sudah saya jelaskan di video pertama. Ini ripple juga banyak. Nah, ini belok, ini nggak boleh harusnya. Ini nggak boleh juga harusnya. Jadi buat teman-teman, kalau ini saya belok, kalau bisa teman-teman pada saat akuisisi jangan belok, lurus-lurus saja udah. Datanya akan bagus. Seperti ini, dan kalau sudah diolah akan jelas seperti ini. Ini karena gambarnya kecil tidak begitu kelihatan, tapi kalau di zoom ini jelas banget ini. Nanti di video saya akan saya jelaskan, akan terlihat lah, sama-sama kita lihat nanti. Nah, ini jadi satu kesatuan, tidak ada lapis legitnya, kue lapis legit, tidak ada ripple tidak ada, data utuh, kemudian si karang-karang, objek-objek semuanya juga utuh. Oke. Demikian dari saya. Kita lanjut ke video sesi 3, panjang banget ya. Gak apa-apa lah. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya Aditya Prayoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.